Oke, jadi materinya adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung itu punya nama lain ya. Nama lainnya itu adalah cermin konvergen. Jadi nama lain dari cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin konkav. Jadi cekung itu punya nama lain konkav atau punya nama lain juga yaitu konvergen. Nah, gambarnya gimana sih cermin cekung itu? Gambarnya gini, sekalian kita belajar apa aja yang ada pada cermin cekung ya. Jadi gambar cermin cekung itu seperti ini. Nah, yang bagian cermin itu yang di sebelah kanan kalau kita menggambarnya gini. Nah, ini adalah cerminnya. Kemudian cermin cekung itu punya dua properti. Yang pertama, dia punya titik fokus atau F ya. Yang kedua, dia punya jari-jari kelengkungan atau R. Nah, nilai R itu dua kalinya fokus. Kalau kita lihat di sini fokusnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada R. Jadi ada fokus, kemudian ada R, ada cerminnya sendiri. Nah, ini yang disebut gambar garis yang lurus ini kita sebut sebagai sumbu utama. Nah, kemudian cermin cekung ini memiliki nilai fokus yang positif. Kalau kita punya benda, maka bendanya diletakkan di sebelah kanan sini. Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, bisa juga di sebelah sini ya. Kita meletakkan bendanya itu di sebelah kanan kalau gambar cerminnya menghadap kanan seperti ini. Kemudian kita bagi-bagi ruang ya. Jadi cermin cekung itu ada beberapa ruang yang akan kita pakai supaya mudah nanti menganalisanya. Oke, kita gambar tambahan garis dulu yang ke arah kiri di sini. Nah, sudah. Sekarang kita beri nama ruang-ruangnya. Yang pertama adalah ruangan di antara di sini namanya titik vertex dengan fokus. Kita sebut sebagai ruang 1. Kemudian ruangan di antara fokus sampai R kita sebut sebagai ruang 2. Ruangan setelah R ya R ke kanan di sini kita sebut sebagai ruang 3. Jadi kalau ruangnya lebih besar daripada R disebut ruang 3 dan ruangan yang ada di sebelah kiri itu artinya di bagian yang gelap di sini ya. Karena cerminnya di kanan berarti yang kiri itu gelap. Ini disebut sebagai ruang 4. Nah, ruang 4 itu adanya di mana? Ini adanya di belakang ya. Jadi ruang 4 itu berada di belakang cermin. Oke, itu ruang-ruangnya nanti akan kita pakai untuk apa? Untuk memudahkan menganalisis sifat bayangan. Nah, kemudian pada cermin cekung itu ada persamaan cermin cekung seperti ini. Persamaan utamanya adalah 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen ya. S itu apa sih di sini? S itu adalah jarak benda ke cermin. Jadi jarak benda ke cermin. Sedangkan S aksen di sini adalah jarak bayangan ke cermin. Jadi S aksen itu menghitung jarak bayangannya kemudian ke cermin. Oke, kita langsung tulis saja bayangan cermin. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian persamaan cermin cekung yang kedua adalah persamaan perbesaran M. M itu magnification atau perbesaran. Itu rumusnya adalah S aksen tanda mutlak dari S aksen per S. Tanda mutlak artinya nanti kalau nilainya negatif kita tetap ambil nilai positifnya. Atau juga bisa pakai H aksen per H, ini juga boleh. Kalau S tadi adalah jarak bayangan dan jarak benda, S aksen dan S. Kalau H itu tinggi ya. Jadi kalau H aksen itu artinya tinggi bayangan. Nah, H aksen itu berarti tinggi bayangan dan H itu berarti tinggi benda. Jadi ini hanya itu tinggi benda. Nah, tadi kalau misalkan nggak pakai S, S aksen biasanya menggunakan SO. SO itu sama dengan jarak benda. Ini biasanya sama dengan S ya. Dan kalau nggak pakai S aksen biasanya menggunakan SI, jarak bayangan. Itu singkatan dari image. Ini akan sama dengan S aksen. Nanti simbolnya disesuaikan saja. Kemudian kita lanjut. Jadi pada cermin cekung itu akan ada beberapa sifat bayangan ya. Beberapa sinar istimewa untuk menggambarkan bayangan. Kita belajar dulu sinar istimewa sebelum menghitung. Jadi ada yang namanya sinar istimewa pada cermin cekung ya di sini ya, istimewa. Oke, kita gambar dulu cerminnya sama seperti tadi. Jadi kita punya cermin, kita gambar dari sini aja. Kemudian gambar cerminnya di sebelah kiri persis sama. Kemudian kita letakkan fokusnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di sini adalah fokus, di sini adalah jari-jari kelengkungan. Oh iya, satu lagi ya tadi hubungannya R atau jari-jari kelengkungan itu nilainya 2 kalinya fokus. Jadi R itu 2 kalinya fokus atau fokus itu setengahnya R. Nah, selanjutnya apa? Sinar istimewa pada cermin cekung itu ada 3. Oke, jadi sinarnya ada 3, kita gambar satu persatu. Ini bagian belakangnya kita arsir dulu. Nah, yang pertama adalah seperti ini. Kalau kita bahasakan adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinarnya datang sejajar sumbu utama. Kemudian dia akan dipantulkan melalui fokus. Jadi dia akan mantul ke sini.
dan dipantulkannya itu melalui titik fokus, pas di fokus. Itu adalah sinar istimewa yang pertama ya, yang kita gambar berwarna merah. Kata-katanya adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, sekarang yang kedua, kita pakai warna yang lain ya. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui fokus. Jadiin satu gambar aja ya. Jadi sinar datang melalui titik fokus. Oke, kita ganti warna dulu. Ini datang melalui titik fokus, berarti panahnya ke arah sini. Dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dia akan memantul di sini sejajar sumbu utama. Kebalikan dari yang warna merah. Jadi datang lewat fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau R, dipantulkannya via atau melalui R itu juga. Jadi misalkan kita gambar nih, oke, gunakan warna lain lagi, misalkan warna hijau ya. Di sini ada sinar datang, belum berubah warnanya. Kita pakai warna hijau. Ada sinar datang di sini melalui R. Kemudian dia kena cermin, kan datangnya ke sana nih. Datang melalui R, kena cermin, pemantulannya atau dipantulkannya melalui titik itu juga. Jadi memantulnya melalui R juga. Jadi dipantulkan di titik yang sama. Nah, itu adalah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Dan 3 sinar istimewa ini nanti yang akan kita pakai untuk menggambar bayangan. Oke, kita coba lihat latihan soal yang pertamanya nih. Oke, yuk kita coba latihan yang pertama. Di sini ada cermin cekung memiliki jarak fokus 12 cm. Berarti fokusnya ya, F-nya sama dengan 12 cm. Kemudian berada dalam, jika sebuah benda dengan tinggi, berarti H-nya sama dengan 4 cm karena benda, atau HO boleh ya. Kalau mau pakai O ya berarti di sini HO. Diletakkan 18 cm di depan cermin cekung, berarti itu S-nya atau SO boleh. S-nya adalah 18 cm. Nah, oke, sekarang pertanyaan pertama adalah menghitung jarak bayangan. Jarak bayangan itu S aksen atau SI. Ya, ditulis pakai I boleh, pakai S aksen boleh. Berarti kita hitung S aksen dulu nih. Pakai persamaan 1/F tadi. Ya, jadi kita punya 1/F itu sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen atau 1/SO ditambah 1/SI ya, sama dengan 1/12 nih. Kemudian ini sama dengan lagi 1/18 ditambah 1/S aksen ya. Caranya mengerjakan, yang S aksennya atau SI-nya ini kita biarkan aja di sebelah kanan. Yang angkanya kita pindahkan dia ke kiri ya, atau kita kurangi semua dengan 1/18. Jadi 1/12 dikurang 1/18. Jadi terus ini kita sama dengan kan ya, yang ruas kanannya berarti apa? 1/S aksen. 1/SI ya. Kemudian ini seperti biasa kalau punya pecahan kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan jadi 36. 36 dibagi 12 itu 3, dikurang 36 dibagi 18 itu 2, sama dengan 1/S aksen. Kemudian lanjut di sebelahnya sini kita lanjutkan. 3 kurang 2 itu 1/36 sama dengan 1/S aksen. Ingat ini masih S aksen, 1/S aksen. Supaya dapat S aksen atau supaya dapat SI tinggal balik aja. Berarti ini S aksen per 1 sama dengan 36. Berarti kita dapat nih nilai dari jarak bayangannya yaitu 36 cm nih. Yang pertama berarti nilai S aksennya itu sama dengan 36 cm. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari perbesaran. Apa itu perbesaran? M ya. Perbesaran itu kita mencari M. Apa tadi? M itu persamaannya ya, berarti kita taruh di bawahnya sini. M itu sama dengan S aksen per S. Oke, sama dengan S aksennya adalah 36, S-nya adalah 18 atau SI-nya 36, SO-nya 18. Jadi 36 dibagi 18, maka jawabannya 2. Artinya diperbesar 2 kali ya. Jadi kita tulisnya berapa perbesarannya? 2 atau diperbesar 2 kali, itu sama saja. Jadi kalau kita mau nulis perbesaran ya 2 gitu. Berikutnya kita diminta untuk mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu H aksen, maka kita pakai M sama dengan H aksen per H. Padahal M-nya sudah diketahui 2 kan. Jadi 2 sama dengan H aksennya dicari, karena positif nggak usah pakai ini boleh. H aksen hanya 4. Berarti H aksennya sama dengan 8 kan. H aksen sama dengan 8. Atau sebenarnya nggak usah pakai ini pun bisa ya, karena kita sudah tahu nih perbesarannya. Perbesarannya 2 kali. Maka kalau tingginya 4, bayangannya berarti 2 kalinya. Jadi 8 kan. Berarti bayangannya sama dengan 8 cm gitu. Karena sudah tahu nilai perbesarannya. Berarti M-nya tadi sudah dapat 2.
kemudian perbesarannya tinggi bayangannya H aksen berarti sama dengan 8 cm. Nah, kemudian kita akan melukis bayangan nih ya. Buatlah lukisan bayangannya gunakan minimal 2 sinar istimewa. Tadi kita punya 3, kita akan pakai 2. Nah, kita akan melukisnya seperti ini. Kita pakai perkiraan saja ya supaya mudah, tetapi kita buat yang proporsional. Jadi kita buat sumbu utamanya dulu, kemudian kita gambar cermin cekungnya. Nah, ini cerminnya, kemudian ini berarti yang diarsir. Kemudian di sini fokusnya 12 ya. 12-nya saya pakai 6. Jadi pakai skala 1 2 3 4 5 6. Jadi 12-nya 6. Ini berarti 12 cm. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Jadi R-nya di sini. Ya, R-nya ada di 24 cm berarti R-nya. Nah, sekarang fokusnya ada di 12, S-nya ada di 8 ya. Tadi satu kotak itu isinya kan 2 cm. Maka kalau 18 berarti ditambah 3 lagi 1 2 3. Nah, di sini 18 ya. Ini 12 1. Oke, jadi tadi berapa? S-nya 18 ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Masing-masing kotak berarti nilainya 2 kan? Berarti 18 ada di mana? 18 ada di ini 14, 16 di sini betul ya? Nah, maka bendanya kita bisa letakkan di sini. Ini kita ambil contoh aja, bendanya saya taruh di sini pakai warna biru ini ya. Ini adalah objeknya nih, di mana jarak objeknya dari objek ke sini itu 18 cm. Nah, sebenarnya nggak perlu tepat-tepat, nggak apa-apa, yang penting gambarnya proporsional gitu aja. Oke, kita akan pakai sinar istimewa yang pertama tadi ya, yang berwarna merah tadi. Jadi sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Nih, sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi memantulnya ke sini, melewati titik fokus. Oke, melewati titik fokus ke bawah. Nah, kita sudah dapat yang pertama. Oke, panahnya kita letakkan di bawah supaya tidak mengganggu. Yang kedua, kita bisa menggunakan sinar istimewa yang kedua tadi ya. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, atau juga boleh pakai yang ketiga itu sama, yang warna hijau itu sama aja. Jadi kita pakai sinar datang melalui titik fokus, tadi berwarna biru sepertinya ya. Sinar datang melalui fokus ke sini, kemudian dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dia akan memantul sejajar sumbu utama, berarti di sini kita tarik garis ke kanan. Nah, sekarang perhatikan di sini, garis yang warna merah dan garis yang warna biru itu akan berpotongan kan di satu titik kan. Nah, disinilah letaknya bayangan. Bayangannya di sini. Ke arah mana kita lihat? Ini kan yang kita gambar tuh dari kepala ya, maka kepalanya atau ujung anak panahnya ada di sini. Maka bayangannya kita bisa gambarkan, kita bisa gambar bayangannya di sini. Bayangannya berarti ke arah bawah ya, ke arah bawah kayak gini. Ini adalah bayangan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat sifatnya ya, sifat bayangannya. Nanti kita akan belajar menentukan sifat bayangan tanpa harus menggambar ya. Jadi kita pakai gambar dulu di sini. Bayangannya ke arah bawah. Oke, jadi di sini bayangannya arahnya ke bawah, bendanya ini kan benda atau objeknya ya. Ini objek. Maka kalau kita lihat bayangannya mengarah ke bawah, berarti sifat pertanyaan yang E ini, tuliskan sifat bayangannya ya. Bayangannya yang jelas arahnya ke bawah, pasti terbalik ya, karena dia ya, terbalik. Yang kedua adalah bayangan ini pasti diperbesar, dapatnya diperbesar dari M tadi, dan kita bisa lihat dari gambarnya juga tambah besar, berarti dia diperbesar. Kemudian yang berikutnya adalah bayangan ini dihasilkan dari sinar istimewa yang berpotongan kan ya kan. Kalau kita buat sinar istimewa berpotongan. Nah, bayangan yang dihasilkan dari perpotongan sinar-sinar istimewa itu nanti akan menjadi bayangan yang bersifat nyata. Jadi sifat bayangannya ada 3. Kita punya 3 sifat berarti. Nyata karena dibentuk dari perpotongan sinar istimewa. Terbalik ya, dari gambarnya kelihatan terbalik. Yang ketiga adalah diperbesar. Itu kalau kita lihat dari gambarnya. Sebenarnya kita bisa menentukan menentukan sinar sifat bayangan tanpa harus menggambar. Caranya dengan melihat S aksen atau dengan melihat SI. Jadi kita bisa tentukan bayangan itu dari sini. Oke. Jadi kayak gini. Kalau kita menghitung S aksen atau jarak bendanya itu ternyata ketemunya positif, ini kan positif kan? Ketemunya 36. Berarti sifat bayangannya S aksen positif itu nyata. Ya, S aksen positif nyata. Kalau nanti kita hitung-hitung kemudian ketemunya S aksennya negatif, itu pasti sifatnya maya. Jadi nyata itu kalau S aksennya positif, maya itu kalau S aksennya negatif. Kemudian
kalau satu cermin cekung atau nanti lensa sama ya, satu cermin itu bayangannya bersifat nyata, dia itu pasti terbalik ya. Jadi nyata itu pasti terbalik asalkan cerminnya cuma satu, bukan cermin yang banyak ya. Kalau cerminnya lebih dari satu disusun, misalkan ada 2 cermin, 3 cermin, maka tidak selalu. Tapi kalau satu cermin nyata pasti terbalik. Kalau satu cermin maya pasti tegak. Jadi ini pasangan maya tegak, nyata terbalik. Kemudian sifat yang ketiga kita lihat dari perbesarannya. Kita sudah hitung bahwa nilai M-nya itu ternyata ketemu 2 kan, maka dia diperbesar. Tanpa harus menggambar, kita tahu bahwa bayangan itu pasti sifatnya diperbesar. Kalau yang ini ya kita harus menghitung dulu ya, karena kita nggak tahu datanya untuk yang S aksen ini. Tapi kalau ketemu S aksennya, kalau hitungannya maya itu langsung S aksennya negatif itu pasti langsung maya dan dia tegak. Oke, soal yang kedua ya. Jadi di sini diketahuinya apa ini? Langsung aja di sini kita tahu nilai H kan, hanya 1 cm. Terus S-nya 3 cm. Terus di sini ada R-nya 8 cm. Nah, di sini yang diketahui R. Nanti kita akan pakai fokusnya aja supaya persamanya cuma satu aja. Berarti fokus itu kan setengahnya R kan? Berarti R per 2 atau fokusnya adalah 4 cm ya. Terus pertanyaan pertama seperti biasa nyari S aksen atau nyari jarak bayangan. Kita langsung pakai persamaannya, 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 4 sama dengan 1 per S-nya di situ 3 ditambah 1 per S aksen. Sama kayak tadi, S aksennya kita biarkan di kanan, 3-nya kita pindah ke kiri. Jadi kita dapat 1 per 4 min 1 per 3 sama dengan 1 per S aksen. Samakan penyebutnya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 3, 4. Sama dengan 1 per S aksen. Kemudian 3 dikurang 4 berarti negatif 1 per 12 sama dengan 1 per S aksen. Kemudian untuk dapat S aksennya, balik aja, 1 per S aksen sama dengan negatif 1 per 12, berarti S aksen per 1 12 per negatif 1, jadi negatif 12 ya. Jadi negatif S aksennya sama dengan negatif 12. Jadi di sini kita dapat S aksennya itu negatif ya. Ingat tadi, kalau kita ketemu S aksennya itu bernilai negatif, itu pasti maya dan tegak. Ini sifatnya sudah langsung dapat 2. Jadi sifat bayangannya tanpa harus menggambar, kita bisa tahu S aksennya negatif. Berarti dia punya sifat yang pertama pasti maya, yang kedua pasti tegak. Lalu bagaimana dengan perbesarannya? Apakah diperbesar atau diperkecil? Kita hitung pakai M. M itu sama dengan, menghitung perbesaran ya, M sama dengan S aksen per S. Kita mutlak ya, karena ada negatifnya di situ. Nah, arti dari tanda mutlak itu kalau jawabannya negatif, hasilnya tetap positif, tanda absolut ya namanya. Kita masukkan dulu nilai S aksennya. S aksennya kan min 12 ya. S aksennya min 12 dibagi S-nya itu 3. Nah, jawabannya kan min 12 dibagi 3 kan min 4, tapi ada tanda mutlaknya, ya kan? Nah, tanda mutlak itu artinya kalau di dalamnya negatif, jawabannya tetap positif, nilainya tetap positif. Kalau positif ya positif, kalau negatif jadi positif gitu ya. Jadi nilai mutlak dari 4 itu 4. Jadi M-nya itu sama dengan 4 atau 4 kali kan? Maka sifat yang ketiga kita tahu pasti apa? Diperbesar. Jadi sifatnya pasti diperbesar. Nah, kalau gitu ini S aksennya dapat min 12, perbesaran bayangannya adalah 4 kali, tinggi bayangannya tinggal mengalikan kan. Jadi H aksennya itu sama dengan berapa? Diperbesarnya sebesar 4 kali, tingginya 1 cm dibesarin 4 kali, berarti H aksennya pasti 4 cm kan, karena diperbesar 4 kali, dari 1 dibesarin 4 kali kan jadi 4 cm. Nah, jadi sifatnya sudah kita tulis nih untuk jawaban yang E sudah. Tinggal yang D, melukis bayangan. Nah, di sini bayangannya nanti maya itu seperti apa? Oke, kita akan lukis pembentukan bayangannya pada kasus ini. Fokusnya tadi 4 ya. Kita pakai, nah kalau 4 kita bisa pakai satu kotak satu aja ini. Jadi ini kita gambar dulu kayak gini. Agak panjang ya, karena nanti bayangannya letaknya di sisi yang lainnya. Cerminnya kita taruh sini. Ini adalah cerminnya. Kemudian ini kita arsir, artinya dia di belakang gitu. 1 2 3 4. Oke, anggap aja ini pas 1 2 3 4. Nah, ini R. Oke, yang ini bisa kita hapus ya. Nah, bendanya letaknya di mana tadi? Fokusnya 4 cm kan? Ini 4 cm, bendanya letaknya di 3. Kita letakkan di sini misalkan. Ini bendanya. Oke, ini benda, kepalanya di atas ya. Jadi
ujung panahnya di atas, kita pakai sifat yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Oke, sinar datang sejajar dipantulkan melalui fokus kayak gini. Nah, kita nggak bisa pakai sifat yang kedua. Sifat yang kedua kan nanti sinar datang melalui fokus. Nah, kalau sinarnya kita buat datang melalui fokus, dia nggak akan kena cermin dong. Ya kan? Kan dari sini nih, kalau datang melalui fokus ke sini, dia nggak akan kena cermin. Maka mau tidak mau kita pakai sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah sinar datang melalui R, maka akan dipantulkan di R juga. Jadi sifatnya pakai yang ketiga tadi, yang warna hijau tadi ya, sinar datang melalui R. Sifat yang ketiga kan tadi sinar datang melalui R. Jadi melalui R itu dari R ke benda kemudian mantul ke sana. Melalui R dipantulkan di R juga, maka memantulnya ke sini juga. Nah, kalau kita perhatikan, itu kan tidak ada perpotongan antara warna merah dan warna hijau kan, ya, nggak ada perpotongannya kan. Apakah mereka bisa berpotongan? Bisa. Caranya kita perpanjang yang warna merah dan kita perpanjang yang warna hijaunya. Oke, kita perpanjang dulu yang warna merah, kita panjangin melewati cermin, jadi menembus cermin ke bagian belakang. Kemudian yang warna hijaunya juga kita perpanjang. Nah, warna hijaunya kita perpanjang juga seperti ini. Oke, kurang dikit lagi. Nah, bentar. Oke, yang warna hijau kita perpanjang. Nanti dia akan bertemu, tapi bertemunya tidak seperti yang pertama tadi. Pertama kan langsung berpotongan kan. Ini harus dipanjang dulu baru dia akan berpotongan ya kalau kita lanjutkan. Nah, misalkan dia akan berpotongan di sini kalau kita lanjutkan. Terus misalkan di sini lah perpotongannya ya. Nah, kita dapat bayangannya ada di sini nanti. Kita letakkan bayangannya, dia akan terletak di sini. Kemana? Yang kita gambar kepalanya kan, ujungnya. Berarti bayangannya ke atas juga. Nah, ini yang disebut sebagai bayangan tegak. Ya, jadi bayangannya sifatnya tegak di sini. Di mana letaknya? Ini bayangannya bersifat tegak dan letaknya di belakang cermin. Jadi kalau bayangan maya itu letaknya di belakang cermin. Kalau bayangan nyata seperti tadi, bayangan nyata itu yang tadi kasus pertama tadi, bayangannya nyata di sini. Letaknya di mana? Di depan cermin. Jadi kalau nyata ada di depan cermin, kalau maya ada di belakang cermin. Itulah ciri-ciri dari bayangan maya. Bayangan maya itu kita harus memperpanjang dulu sinar istimewanya, baru dia akan ketemu, baru kita bisa menggambar bayangannya. Kemudian tegak dia, kepala di atas, ini kepala juga di atas, maka dia bersifat tegak. Dari gambar kelihatan dia tambah besar, berarti diperbesar gitu. Bila sebuah benda nyata diletakkan tegak di depan sebuah cermin cekung pada jarak lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin cekung itu, maka bayangan yang terbentuk bersifat titik-titik. Ini soal OSK tahun 2016. Oke, kita akan gambar dulu cermin cekung seperti ini. Ini adalah gambar cermin cekung, bagian yang kiri adalah bagian depan, bagian yang kanan adalah bagian belakang. Pada cermin cekung, untuk memudahkan analisis, kita sudah bagi-bagi ruangan yang ada pada cermin cekung, di mana ruang antara cermin dengan fokus atau jarak fokus kita sebut sebagai ruang 1, ruang antara fokus dengan jari-jari kelengkungan atau 2 kali fokus adalah ruang 2, dan ruang yang lebih besar daripada jari-jari kelengkungan adalah ruang 3, sementara itu ruang yang ada di belakang cermin adalah ruang 4. Dan kita tahu bahwa ruang 1, 2, 3 adalah ruangan. Kalau ada bayangan yang terletak pada ruang ini, maka bayangan tersebut nanti akan bersifat nyata. Kemudian sifat berikutnya adalah pada pembentukan bayangan di cermin cekung berlaku sifatnya, yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5 ya. Jadi ruang benda atau ruang objek kita tambahkan dengan ruang bayangan atau ruang image itu sama dengan 5. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bendanya itu terletak lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin. Artinya bendanya akan berada di ruang 3 karena dia lebih besar daripada jari-jari cermin. Berarti kalau bendanya ada di ruang 3, bayangannya itu pasti ada di ruang berapa supaya jumlahnya 5, maka bayangannya pasti akan ada di ruang 2. Kemudian karena bayangannya ada di ruang 2, maka bayangan tersebut yang sudah pasti adalah bayangan yang bersifat nyata. Maka jawabannya kalau tidak A, kemudian jawabannya adalah C. Kemudian untuk satu sistem cermin atau cerminnya cuma satu, maka kalau bayangan tersebut nyata, sifat bayangan tersebut pasti terbalik. Jadi nyata dan terbalik. Kemudian A masih betul, yang C juga masih betul. Kemudian kita bisa menggunakan pola di mana kalau ruang bendanya 3, kemudian ruang bayangannya 2, kita bisa pakai pola yaitu dari benda ke bayangan apakah angkanya membesar atau mengecil. Di sini ternyata kalau bendanya ruang 3, angkanya menjadi lebih kecil yaitu di ruang 2.
berarti sifat bayangan tersebut adalah diperkecil. Maka jawabannya sudah pasti yang opsi C. Jadi seperti itu untuk menganalisis sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung jika kita tidak memiliki data-data angkanya. Kita lanjutkan, soal berikutnya masih membahas tentang cermin cekung dan berada di tahun yang sama, yaitu OSK tahun 2016. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 10 cm. Jadi pada soal ini kita diberikan data bahwa nilai jari-jari kelengkungan atau R-nya adalah 10 cm, atau dengan kata lain nilai fokusnya adalah setengah dari R, yaitu 5 cm. Kemudian agar cermin itu membentuk sebuah bayangan maya tegak yang tingginya 5 kali tinggi benda, berarti di sini kita mendapatkan nilai M atau perbesaran bendanya adalah 5 kali dan sifat bayangannya adalah maya. Kemudian pertanyaannya adalah maka benda harus diletakkan pada jarak titik-titik, yaitu kita diminta untuk mencari nilai S. Oke, sebelum kita memasukkan persamaannya, yang perlu diingat adalah kalau kita memiliki bayangan maya, maka nilai dari S aksennya atau jarak bayangannya itu bernilai negatif atau minus. Jadi nanti S aksennya harus bernilai negatif. Kemudian kita bisa melihat bahwa perbesarannya di sini 5 kali. Kita masukkan atau kita mulai dari persamaan perbesaran, yaitu M sama dengan S aksen dibagi S. Kita masukkan angkanya, 5 sama dengan S aksennya harus negatif. Jadi ini negatif S aksen dibagi dengan S. Kita ulangi lagi, kenapa S aksennya negatif? Karena bayangannya adalah bersifat maya, maka S aksennya bernilai negatif. Kita kali silang 5 dikali S, maka 5S itu sama dengan S aksen, yang berarti S aksen, ini masih ada negatifnya, berarti kita dapatkan nilai S aksennya adalah negatif 5S. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke persamaan cermin cekung yang menggunakan fokus, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kita tinggal mengganti, yaitu nilai S aksennya adalah 5S, langsung aja kita gantikan di sini S aksennya bernilai negatif 5S, maka tanda yang di depan di sini yang semula positif, kita ubah tandanya menjadi negatif, kemudian S aksennya kita ganti 5S. Kemudian kita masukkan, kita akan kerjakan di sebelahnya. Jarak fokusnya sudah kita hitung, yaitu 5 cm, jadi 1 per 5 sama dengan 1 per S dikurangi 1 per 5S, kita samakan menyebutnya yaitu 5S. 5S dibagi S adalah 5, dikali 1, 5, dikurangi 5S dibagi 5S1 dikali 1 adalah 1. Berarti kita dapatkan 1 per 5 itu sama dengan 4 dibagi 5S. Kemudian kita kali silang, yaitu 5S kali 1 adalah 5S sama dengan 5 kali 4 adalah 20 ya. Jadi kita dapatkan nilai S-nya itu sama dengan 20 dibagi 5, yaitu 4 cm. Di sini nilai S-nya bernilai positif, artinya S tersebut atau benda tersebut ada di depan cermin. Jadi jawabannya adalah 4 cm di depan cermin cekung, yaitu opsi D. Kita lanjutkan lagi, dan ini adalah soal tahun 2017 OSK atau OSN tingkat kabupaten. Sebuah benda nyata dan tegak diletakkan di depan sebuah cermin cekung pada jarak lebih besar dari panjang fokus dan kurang dari 2 kali fokus cermin itu. Oke, di sini lagi-lagi membahas tentang cermin cekung ya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung itu bersifat titik-titik. Oke, kita gambar dulu cermin cekungnya. Kita gambar cermin cekungnya seperti ini, dan bendanya diletakkan pada jarak yaitu lebih besar dari fokus tetapi kurang dari 2 kali fokus. R itu adalah 2 kali fokus. Artinya benda terletak antara fokus dan 2 kali fokus. Kita letakkan di sini bendanya, yang berarti benda ada di ruang 2. Seperti soal sebelumnya, kita bisa menggunakan sifat bahwa ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu hasilnya adalah 5. Jadi kalau bendanya kita letakkan pada ruang 2, maka bayangannya itu pasti akan ada di ruang 3. Karena 2 tambah berapa supaya 5? Jawabannya adalah 3. Bayangannya ada di ruang 3. Ruang 3 itu adalah ruang yang lebih besar daripada R di sini, ruang 3. Dan kita ingat bahwa kalau masih ada di daerah ruang 1, 2, dan 3, bayangan ini pasti sifatnya adalah nyata. Kalau bayangannya bersifat nyata dan cuma ada 1 cermin, maka sifat berikutnya adalah pasti terbalik. Jadi nyata dan terbalik. Maka jawabannya kalau bukan A, berarti jawabannya masih cuma A ya, karena A itu nyata dan terbalik. Oke, jadi jawabannya sudah pasti. Masih ada, ternyata ada jawaban nyata terbalik yang ada di D. Kemudian kita akan tentukan diperbesar atau diperkecil dengan cara melihat angka yang ada di benda dan bayangan. Kita tahu
Bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Ruang benda ke ruang bayangan ternyata angkanya membesar dari 2 ke 3, artinya bendanya akan diperbesar. Jadi bayangannya akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Maka jawabannya yang D. Kita lanjutkan, soal berikutnya adalah soal OSP provinsi tahun yang sama yaitu 2017. Sebuah benda diletakkan pada sebuah titik pusat kelengkungan sebuah cermin cekung. Ini masih di cermin cekung, kita bisa menggunakan data atau gambar sebelumnya. Bayangannya terbentuk memiliki sifat titik-titik. Titik pusat kelengkungan cermin cekung tidak lain adalah R, yaitu ada di sini, tepat di titik R. Jika benda tepat di titik R, maka sifat bayangannya dibentuk adalah, yang pasti dia masih terletak di daerah ini, berarti bayangannya bersifat nyata. Kalau bayangannya nyata, pasti sifat berikutnya adalah terbalik karena di situ cuma terdapat satu buah cermin. Jadi nyata dan terbalik. Nyata, terbalik. Kemudian kalau bendanya di ruang R, kita tidak bisa menggunakan sifat angka di sini, maka bayangannya juga nanti akan terdapat di ruang yang sama. Jadi kalau bendanya ada di R, bayangannya juga akan ada di R. Artinya bayangannya tidak diperbesar maupun tidak diperkecil. Atau dengan kata lain, bayangannya bersifat sama besar. Berarti jawaban yang sesuai adalah opsi D, terbalik. Ini mungkin maksudnya sama besar ya, bukan semua besar tetapi sama besar dan bersifat nyata. Maka jawabannya kita pilih D. Kita lanjutkan soal berikutnya, tahun 2018 tingkat kabupaten. Bayangan suatu benda oleh cermin lengkung berjari-jari 40 cm adalah sama, tegak dengan benda dan memiliki perbesaran 0,4. Jenis cermin dan jarak antara benda dengan cermin tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita tidak diberitahu jenis cerminnya apakah cekung atau cembung, tapi kita bisa melihat di sini cerminnya cermin lengkung. Berarti kalau cermin lengkung itu pasti cembung atau cekung dan dia memiliki jari-jari 40 cm. Maka kita bisa tuliskan nilai R-nya sama dengan 40 cm. Yang berarti nilai fokusnya adalah 20 cm. Dan sekali lagi kita tidak tahu apakah fokus ini positif atau fokus ini negatif. Kemudian selanjutnya adalah sifat bayangannya, yaitu tegak atau sama tegak dengan benda dan memiliki perbesaran 0,4. Perbesaran bendanya adalah 0,4, perbesaran bayangannya 0,4 maksudnya. Jadi M-nya adalah 0,4 dan sifatnya adalah tegak. Perhatikan, kalau benda itu bersifat tegak, pasti benda itu bersifat maya. Karena kalau nyata, satu buah cermin pasti terbalik, sedangkan benda ini tegak dan bersifat maya. Jadi yang punya kita data adalah yang pertama, bayangannya itu sifatnya maya. Kemudian yang kedua adalah bayangannya bersifat tegak. Kemudian kalau maya tegak, di sini bayangannya memiliki perbesaran 0,4, pasti diperkecil. Nah, maya tegak diperkecil adalah satu-satunya sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin cembung. Karena cermin cekung itu seandainya bayangannya dia maya tegak, hasilnya pasti diperbesar bukan diperkecil. Jadi untuk soal ini cermin yang dimaksud adalah cermin cembung. Cermin lengkung di sini maksudnya cermin cembung. Berarti jawabannya yang A pasti salah, yang B juga pasti salah. Kemudian setelah tahu cerminnya adalah cermin cembung, maka kita bisa tahu bahwa nilai fokusnya itu berarti negatif 20 cm. Kemudian nilai S-aksennya juga pasti negatif, bernilai negatif. Kenapa? Karena bayangannya di sini bersifat maya, maka dia mendapatkan atau memiliki nilai S-aksen negatif. Yang bisa kita cari yaitu dengan menggunakan perbesaran 0,4. Jadi 0,4 kita tulis di sini, 0,4 sama dengan S aksen atau minus S aksen dibagi S. Yang berarti 0,4 S sama dengan S aksen, negatif S aksen. Atau S aksennya sama dengan negatifnya pindah ke kiri atau kita kalikan negatif semuanya, negatif 0,4 S. Lalu kita bisa menggunakan persamaan 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan nilai fokusnya bernilai negatif. Jadi kita masukkan langsung di sini. Berarti negatif 20, 1 per S, S aksennya adalah negatif 0,4 S. Kita masukkan juga negatif 0,4 S. Berarti tandanya berubah negatif. Di sini 0,4 S. Oke, seperti biasa kita samakan dulu penyebutnya, yaitu menjadi 0,4 S. Kemudian 0,4 S dibagi S hasilnya adalah 0,4 minus 0,4 S dibagi dengan 0,4 S hasilnya 1 dikali 1 berarti 1 sama dengan negatif 1 per 20. Atau kita kerjakan di sebelahnya, negatif 1 per 20 sama dengan
0,4 dikurang 1 adalah negatif 0,6 dibagi dengan 0,4S. Kita kalikan silang, 0,4S kali negatif 1 adalah negatif 0,4S sama dengan negatif 0,6 dikali 20 adalah negatif 12. Yang berarti nilai S-nya adalah negatif 12 dibagi dengan negatif 0,4 atau negatifnya bisa kita hilangkan. 12 dibagi 0,4 sama dengan 120 dibagi 4. Maka jawabannya adalah positif 30 cm. Jadi jarak bendanya adalah 30 cm dan jenis lensanya adalah jenis cerminnya adalah cermin cembung. Maka jawabannya yang C.